Baik, halo sahabat ya Wiyanto channel di mana saja berada. Halo sahabat pecinta tanaman sawit ya, di mana saja berada ya. Jumpa lagi dengan saya di ya Wiyanto channel ya. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview ya, mengulang-ulang bagaimana kita sukses dalam hal melakukan pembibitan sawit ya, ataupun usaha pembibitan sawit ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam hal untuk meraih sukses dalam pembuatan ataupun pekerjaan pembibitan sawit adalah banyak hal ya, harus diperlukan berbagai banyak hal ya. Di antaranya adalah pertama, pemilihan bibit yang berkualitas ya, minimal harus bersertifikat ya. Kemudian metode penyiraman ya, harus setiap hari, karena sejak mulai kecambah sampai usia 12 bulan ataupun 16 bulan itu harus disiram secara kontinu ya, harus disiram secara rutin ya, agar supaya pertumbuhan akar lebih cepat dan pertumbuhan daun batang jadi sempurna ya. Kemudian setelah itu ada lagi yang harus kita perhatikan adalah perlindungan terhadap hama ya. Itu sangat perlu sahabat ya. Jadi Pak Narto ini dalam video ini sedang melakukan proses penyemprotan hama ya. Setelah kita tanya-tanya kepada Pak Narto, beliau selalu melakukan penyemprotan hama secara rutin juga ya. Di samping penyemprotan air, kemudian penyemprotan hama juga secara rutin dilakukan oleh Pak Narto. Kita lihat ya, dari sekeliling kebun pembibitan Pak Narto semuanya daun-daun dalam kondisi hidup warna hijau tanpa ada sedikit pun semacam serangan hama ya, terutama kepada daun ataupun batang. Saya tidak ada melihat seperti itu sahabat, karena Pak Narto secara rutin melakukan penyemprotan hama, yakni 1 minggu sekali, minimal 1 minggu sekali ya. Jadi penyemprotan hama ini sangat berpengaruh juga ini sahabat, karena kalau tidak sempat bersarang, dia sempat bertelur di bagian batang ataupun di bagian pelepah daun, ini bisa merusak pertumbuhan daripada daunnya. Sehingga kalau daun rusak, otomatis nanti bibitnya tidak ada yang beli ya. Kita tahu bagaimana seorang pembeli ya, pasti dia akan memilih-pilih ya, tidak mau ada satu helai daun yang digigit oleh hama ataupun berlubang ya. Jadi di sini Pak Narto harus full service kepada bibit-bibit yang akan dijual kepada orang-orang pelanggannya ya. Jadi penyemprotan ini dilakukan oleh Pak Narto adalah sebanyak seminggu sekali ya, seminggu sekali rutin tanpa ada terkecuali ya, rutin dilakukan penyemprotan, karena prinsip Pak Narto adalah lebih bagus mencegah daripada mengobati ya. Karena kalau sudah terserang akan sulit kita untuk mengobati ataupun membasminya, karena menurut Pak Narto sebaiknya kita lebih bagus mencegah daripada mengobati ya. Nah, itulah dia prinsip dia. Memang hal itu sudah nyata terjadi di pembibitan Pak Narto ya. Tidak ada satupun dari bibit-bibit sawit yang ditanamnya ya, sejak awal usia 10 hari ataupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 8 bulan, bahkan usia 12 bulan lebih, semuanya daun-daun bibit dari sawit Pak Narto dalam keadaan hijau dan sangat menggoda sahabat ya. Jikalau sahabat berkunjung di lokasi ini dan sahabat
kebetulan hobi dengan tanaman sawit, pasti sahabat tergoda dengan pertumbuhan bibit sawit ya. Kalau kita lihat di sini sahabat, kita kalau dari sini wah susah untuk berbalik atau pulang, karena asik melihat pertumbuhan dari pembibitan sawit milik Pak Narto ya. Beda dengan tempat yang lain nih. Kalau saya lihat Pak Narto ini memang benar-benar setiap hari dia datang ya, setiap hari dia datang di kebunnya. Walaupun rumahnya jauh ya dari kebun ini, tapi Pak Narto berusaha, bahkan berdasarkan pantauan saya sering 1 hari 2 kali, pagi dan sore ya. Jadi dikontrol betul sama Pak Narto bahwasanya pertumbuhan dari bibit sawit ini dari awal sampai usia jual ataupun usia 1 tahun, Pak Narto harus tahu betul kondisi dari bibit sawitnya ya. Jadi ini sangat penting bagi kita ya, terutama kita bagi calon-calon pembibit ya. Perlu diketahui bahwasanya program-program yang dikerjakan oleh Pak Narto semuanya berjalan dalam kondisi bagus, dan terbukti bahwasanya setiap orang yang beli bibit Pak Narto merasa puas ya, merasa puas karena banyak juga pelanggan-pelanggan Pak Narto ini yang berasal dari daerah Aceh, banyakan ya, Aceh ataupun daerah Batubara ataupun daerah Pekanbaru ya. Banyak yang beli kepada Pak Narto. Pak Narto ini ada mempunyai 2 lahan, satu di daerah dekat rumahnya ya, kemudian satu di daerah sini, di daerah pinggir jalan besar Galang ya, di Serdang Sumatera Utara. Jadi penyemprotan ini memang harus dilakukan walaupun tidak dalam kondisi terserang ya daun-daun tersebut, tapi Pak Narto punya prinsip lebih bagus mencegah daripada mengobati ya. Lebih bagus kita bekerja ya, kita semprot daripada setelah terserang baru kita semprot ya. Nah jangan karena prinsip seperti itu kata Pak Narto adalah salah ya. Jadi kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Jadi mencegahnya adalah dengan cara menyemprotnya selama seminggu sekali ya. Kalau seminggu sekali, kalau pertumbuhan dari kepompong ataupun ulat itu bisa tidak terjadi ya. Nah jadi seminggu adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan hama ya. Jadi tidak sempat nantinya jikalau ada ulat-ulat atau serangga lainnya yang bertelur ataupun ini ya, apa kayak gini menetas, jadi tidak sempat untuk melakukan proses penetasan karena dalam seminggu sekali daun-daun kena semprot dengan semprotan racun hama tentunya. Sahabat ya. Nah itulah ya sahabat. Jangan lupa sahabat, sambil melihat video ini sambil membantu subscribe, jangan lupa sahabat ya. Nah itu dia. Jadi hal yang penting dalam perawatan pembibitan sawit adalah yang terakhir penyemprotan hama ya. Harus rutin seminggu sekali ya. Lebih bagus mencegah daripada mengobati sahabat. Nah ya.